Tiberias. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus yang kami percaya bahwa selama kehidupan kita Dia selalu berkuasa. Amin. Dia memberkati, Dia menyertai, dan Dia selalu mengasihi setiap kita. Untuk itu mari datang dengan percaya, kita sama-sama mau kasih yang terbaik. Nyanyian kita, pujian bagi Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Yang mau boleh kasih tepuk tangan yang paling dahsyat lebih lagi bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya saudara. Sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa saudara. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah dalam putramu ya Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk siang yang indah. Tuhan karuniakan kami kesempatan untuk boleh kembali beribadah Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami terlalu percaya Tuhan Yesus, oh hari demi hari semua dalam kendali Tuhan. Kehidupan kami Tuhan, keadaan kami sebagaimana kami ada, kami tahu selamanya Engkau selalu memperhatikan setiap kami. Engkau memelihara dengan setia, dengan kasih-Mu yang sempurna. Hati kami mengucap syukur Tuhan, masuk di minggu yang kedua Tuhan di bulan Agustus. Hari ini kami datang Tuhan Yesus, rindu memberikan pujian kami yang terbaik, nyanyian kami atas segala yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan Yesus, biar dalam ibadah ini Tuhan, hanya nama-Mu saja Tuhan yang disenangkan. Hanya Engkau pribadi Tuhan yang dimuliakan. Sebab kami mengasihi Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan Tuhan, ibadah ini dari pertama, pertengahan, hingga pada akhirnya. Dalam satu nama yang ajaib, nama di mana kami memperoleh keselamatan, itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Arahkan hatimu sama Tuhan saudara. Angkat kedua tanganmu. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Kami datang Tuhan dengan nyanyian kami Tuhan, hanya kepada Tuhan yang setia. Sama-sama saudara. Hanya Tuhan menolongku, yang selalu setia bersamaku. Katakan kasih-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih
janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hati kami Tuhan seutuhnya menyembah kepada Tuhan yang setia. Mari gereja Tiberias lebih lagi saudara, hanya Kau Tuhan sama-sama. Hanya Tuhan penolongku yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupan kami Tuhan siang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya Tuhan kami percaya. Ku katakan ku percaya. Mari dengan tangan yang terangkat saudara katakan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Hanya kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Ada Tuhanku yang mengatasi segalanya, Kaulah Yesus Kristus. Aku katakan tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri saudara di hadapan Tuhan, katakan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Biarlah kuasa-Mu Tuhan, kami katakan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku Yesus. Kami declare Tuhan dengan nyanyian ini, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus saudara. Oh, biar nama-Mu saja. Mengucap syukur Tuhan Yesus, haleluya. Kami katakan, ya. Biarlah manis Kau dengar Tuhan nyanyian kami, pujian kami bagi Kau. Aku mengucap syukur Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama datang di hadapan Tuhan saudara. Katakan di hadapan Dia, kuasa-Mu terlebih, Tuhanku terlebih besar Tuhan. Tak pernah terlambat Tuhan. Kau campur tangan Tuhan dalam hidup ini. Makasih Tuhan Yesus. Kuasa-Mu Tuhan, Tuhanku,
Mari nyatakan dengan iman saudara. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Sama-sama. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Hanya kuasa-Mu Tuhan. Oh, Tuhanku terlebih besar. Haleluya. Tak pernah Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kau pulihkan hidupku Tuhan. Haleluya. Kau Yesus memulihkan kami selama-lamanya. Haleluya. Oh, nama-Mu saja aku sembah. Mari sebut nama Dia saudara. Di atas setiap pergumulanmu sebut nama Dia di dalam nama Yesus. Aku percaya kuasa-Mu mengatasi segalanya. Nama Kristus Tuhan. Menari Tuhan penyembahan kami mengalir bagi nama Sang Penebus. Kau Yesus Immanuel. Engkau beserta dengan kami Tuhan. Engkau yang menguatkan kami. Engkau yang kami tahu selalu nyata Tuhan. Apapun boleh terjadi Tuhan, tapi jangan biarkan kami jauh dari hadirat-Mu Tuhan. Roh Kudus, Roh Kudus, kami perlukan Engkau Tuhan. Kami perlu Tuhan. Kami perlu Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Piala keajaiban-Mu jadikan semuanya indah pada waktunya. Waktu-Mu selalu yang terbaik Tuhan. Buat kami mengerti Tuhan, kehendak-Mu yang terutama Tuhan terjadi dalam hidup ini. Biar siang hari ini Tuhan temukan kehidupan kami berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Angkat tangan-Mu tinggi sih. Sembah Tuhan. Inginkan Dia lebih dari segalanya saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat
dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan. Kami gak mampu sendirian Tuhan. Jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Sama-sama saudara. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami sentuhan-Mu Tuhan yang mengubahkan kami. Haleluya Tuhan. Kami perlukan. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Oh, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Mari bersama-sama satu suara kita katakan siang hari, kami perlu Kau. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Lebih lagi gereja Tiberias. Oh, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Tuhan, kami perlukan, kami perlukan Tuhan. Oh, kami perlukan Tuhan. Bagi Tuhan-Mu yang ajaib, yang besar, berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya Tuhan. Dengan nyanyian ini kami Tuhan, kami datang dengan percaya bahwa Engkau Tuhan yang berkuasa, Engkau Tuhan yang layak, Engkau Tuhan yang mampu mengubahkan kehidupan kami. Sekalipun sulit Tuhan, kami tahu jalan keluar kemenangan Tuhan berikan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Lebih meriah lagi, berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus Allah kita yang luar biasa. Selamat siang. Shalom Tiberia. Dimanapun kau berada, mari bangkit berdiri, bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Sama-sama. Apa dan dari suku mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu
hatimu seperti hatiku. Kaulah saudara dan saudari. Ku tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara. Sama-sama kita boleh katakan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Coba lihat. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Dalam Yesus, come on. Kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita, ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Mari jemaat Tuhan terkasih, siang hari yang indah ini kita agungkan nama Tuhan Yesus. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Sama-sama kita besarkan nama Tuhan. Come on. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Come on. Oh, besarkanlah namanya. Sama-sama. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Mari gereja Tiberias lebih sungguh lagi. Sama-sama. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Sambil lambaikan tanganmu. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus
Ada sukacita, amin. Boleh saya lihat tangan-tangan yang bersukacita pada siang hari yang indah ini? Wow, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus, Allah kita yang begitu luar biasa. Silakan kembali duduk. Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, senang bisa kembali berjumpa dan melayani Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Sebelum kita dengar firman Tuhan pada siang hari yang indah ini, terlebih dahulu mari sama-sama kita boleh saksikan video highlight dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Selamat menyaksikan. Dunia ini menawarkan banyak sekali alternatif bagi kita untuk bisa keluar dari masalah. Tetapi keadaan kita tidak akan menjadi lebih baik ketika kita berharap kepada manusia. Cara agar kita dapat memperoleh pertolongan dari Tuhan Yesus adalah hidup dalam kebenaran dan selalu berseru kepada Tuhan. Hidup dalam kebenaran adalah hidup yang selalu dalam pertobatan serta tinggal dalam firman Tuhan. Maka akan memberikan kita kekuatan untuk selalu berseru kepada Tuhan dalam setiap keadaan dan meraih kemenangan. Senantiasa mengandalkan Tuhan dan berharap kepadanya. Kebenaran firman Tuhan merupakan pedoman yang harus kita pegang dengan teguh karena mengandung janji Tuhan di dalamnya. Jangan takut menghadapi hidup ini. Ketakutan memang dapat mempengaruhi kehidupan kita. Tetapi jika kita tinggal di dalam firman Tuhan, maka iman memberikan kekuatan untuk kita berharap karena firman adalah janji Allah yang pasti akan digenapi. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji selengkapnya dapat dilihat di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Sebelum kita dengar firman Tuhan, izinkan kami untuk membacakan suara gembala bagi setiap kita semua. Suara gembala Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan judul Menjadi Prajurit Kristus yang Tangguh. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati kami semua agar senantiasa hidup dalam pertobatan, berjuang untuk hidup dalam kekudusan, agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Para malaikat menjaga dan mengawal kami menuju awan-awan masuk sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, menjadi prajurit Kristus yang tangguh. Ada 5 hal yang harus kita lakukan untuk menjadi prajurit Kristus yang tangguh. 1. Hidup kudus. Yosua 3 ayat yang kelima. Sebagai prajurit Tuhan yang mau masuk dalam peperangan rohani yang berkemenangan, syarat utamanya adalah hidup di dalam kekudusan. Iblis tidak takut dan tidak lari kalau orang yang mengusirnya tidak kudus, walaupun ia seorang hamba Tuhan. Untuk itu, hendaklah kita kudus dalam hidup kita, sama seperti Dia Allah yang kudus. 2. Dipenuhi oleh Roh Kudus. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dan Roma 8 ayat 26 sampai dengan 27. Dipenuhi Roh Kudus bukan sesuatu yang terjadi dengan sendirinya. Pada semua orang Kristen, kita harus rendah hati berdoa untuk kepenuhan Roh Kudus supaya kita dapat menghadapi setiap tantangan. 3. Mengenakan segala perlengkapan senjata Allah. Efesus 6 ayat 11 sampai dengan 18. Roma 13 ayat 14. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa hendaklah kita kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya, dan selalu mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, sebab perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. 4. Selalu minta perlindungan darah Yesus. Ibrani 11 ayat 28 dan Wahyu 12 ayat 11. Bangsa Israel luput dari tulah anak sulung mati karena atas instruksi Tuhan mereka
memercikan darah anak domba di ambang pintu rumah. Itulah tanda bahwa mereka milik Tuhan, sehingga setiap rumah yang diolesi darah anak domba selamat dari tulah. Di zaman akhir kita patut bersyukur karena darah anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus, telah dicurahkan untuk setiap kita yang percaya. Karena itu, marilah kita aktifkan perlindungan darah Yesus, sehingga jaminan kemenangan, kesehatan, dan terobosan menjadi milik setiap kita. 5. Minta pengawalan malaikat sorga. Mazmur 34 ayat 8 dan Mazmur 91 ayat 11. Malaikat pengawal ditetapkan bagi setiap pengikut Kristus. Penjaga-penjaga sorgawi ini melindungi orang benar dari kuasa si jahat. Malaikat mengarahkan kita untuk mengambil jalan yang benar. Doa penutup. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau yang menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai dengan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pembacaan suara gembala pada siang hari yang indah ini. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh dengar firman Tuhan. Sama-sama kita boleh satu di dalam doa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Allah kami yang begitu luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada siang hari yang indah ini kembali Tuhan boleh kumpulkan setiap kami. Tuhan boleh berikan kami kesempatan untuk setiap kami boleh datang ke dalam hadirat Tuhan yang kudus, mengucap syukur ya Bapa. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, bukan karena kuat dan hebatnya kami, tapi semua karena anugerah Tuhan, semua karena berkat, perlindungan, pertolongan Tuhan yang begitu nyata dan sempurna bagi setiap kami. Kami sangat bersyukur ya Bapa, kalau kami boleh ada di gereja ini, di gereja Tiberias Indonesia. Tiberias artinya mempelai. Tuhan Yesus yang telah memerintahkan kepada pendiri dan gembala sidang gereja Tiberias Indonesia untuk membangun gereja yang besar, yang kuasanya tiada taranya di muka bumi ini. Hal mana sudah banyak dibuktikan dengan mujizat-mujizat Tuhan yang begitu luar biasa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk perkenanan Tuhan bagi gereja Tiberias Indonesia dan bagi setiap kami jemaat gereja Tiberias Indonesia. Saat ini ya Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami dengar firman Tuhan. Bersabdalah bagi setiap kami, ajar, tegur, didik kami ya Tuhan, supaya semakin hari kami boleh semakin mengerti apa yang Tuhan mau dari setiap kami. Ini kami ya Tuhan Yesus, ini kami ya Bapa. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias, setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Kau begitu luar biasa dalam hidup kami. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk
kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti ya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lebih sungguh lagi, sama-sama katakan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Dengan imanmu katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Katakan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa memulihkan hidupku. Katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan
Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang lewati cobaan. Sambil angkat tanganmu, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti ya. Inilah iman kami Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Sama-sama. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Inilah iman percaya kami ya Tuhan Yesus. Lebih sungguh lagi gereja Tiberias, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Inilah iman kami ya Tuhan. Sama-sama. Waktu Tuhan pasti. Terima kasih Tuhan Yesus. Waktumu yang terindah bagi setiap kami ya Tuhan. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang. Mari sambil bangkit berdiri sama-sama. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh siapkan hati kita dengan firman Tuhan. Kepada yang terkasih Bapak Pendeta Jeffrey Kedolwan, kami persilahkan untuk menyampaikan kebenaran firman pasti yang terbaik. Waktu Tuhan
coba, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita beri kemuliaan, tepuk tangan lebih meriah lagi bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Kita satu dalam doa. Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus, betapa kami sangat mengucap syukur. Hari ini kami ada karena kasih Tuhan Yesus. Kami beribadah karena anugerah Tuhan Yesus. Kami boleh berada sebagaimana kami ada pada hari ini karena kasih sayang Tuhan Yesus. Kami boleh melayani, kami boleh beribadah pada Tuhan. Kami percaya, kami raih satu janji Tuhan. Ketika kami cari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan di dalam hidup kami. Maka kami imani bersama dengan Tuhan Yesus, kami akan melihat perkara-perkara ajaib. Kami percaya siang hari ini firman Tuhan penuh kuasa. Firman Tuhan membawa berkat damai sejahtera. Firman Tuhan mengadakan tanda dan mujizat yang heran di tengah-tengah hidup orang percaya. Kami percaya yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang gagal berhasil, yang terikat dilepaskan dalam nama Yesus. Kepada yang kekurangan diberi kabar baik, hidupnya limpah berkat, damai sukacita dari kerajaan sorga tercurah bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, pada siang ini kami siap diberkati. Roh Kudus urapi kami agar kami pulang menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur, iman percaya. Semua yang diberkati, yang disayang Tuhan, sama-sama dengan iman kita katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat siang, shalom. Shalom Tiberias. Apa kabar saudara Bapak Ibu? Luar biasa dalam Tuhan Yesus. Siapa yang bersyukur siang ini boleh beribadah pada Tuhan? Siapa yang percaya pulang pasti diberkati? Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus. Boleh kasih senyum lagi kanan kirinya. Boleh kasih salam lagi 2-3 orang sekitar saudara. Bilang selamat hari Minggu, Tuhan memberkati, Happy Sunday, God bless you. Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Puji Tuhan, saya berdoa saudara dan saya masuk minggu yang baru besok. Kita dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kita dalam kemurahan Tuhan Yesus setiap hari. Ada berkat-berkat Tuhan Yesus dicurahkan. Katakan amin. Puji Tuhan. Yuk kita siapkan Alkitab kita sama-sama. Saudara yang bawa Alkitab boleh dibuka. Saudara yang lihat Alkitab dari HP langsung disiapkan. Lukas pasal yang ke-8. Saudara yang mau catat firman Tuhan juga silakan. Injil Lukas pasal 8 ayatnya yang ke-22 sampai dengan 25. Injil Lukas pasal 8 ayat 22 sampai dengan ayat 25. Di depan sudah tersedia. Ya, saya baca lebih dulu 22 sampai 24. Nanti di 25-nya kita semua baca bersama-sama. Semua yang sudah sampai di sana bilang, aku pasti diberkati. Amin. Puji Tuhan. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air, dan mereka berada dalam bahaya. 24. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Katakan amin. 25 kita baca sama-sama. 2, 3, iya. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Haleluya. Saudara, siang ini kita akan sama-sama diberkati melalui firman Tuhan, dan saya akan berbicara tentang Tuhan yang pegang kendali atas hidupmu. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan Yesus pegang kendali atas hidup saya. Amin. Iya saudara, maka murid-murid Yesus, saudara, siang ini kita belajar ya latar belakang ayat ini saudara.
Yesus sedang berada bersama-sama dengan muridnya di atas satu perahu. Sebagai orang-orang yang sehari-hari bersama dengan Tuhan Yesus, harusnya mereka sadar dan mereka percaya bahwa kalau ada Yesus, maka mereka akan melihat bahwa Tuhanlah yang memegang kendali hidup mereka. Katakan amin. Kalau ada Yesus, maka mereka tidak akan mengalami bahaya. Kalau ada Yesus di tengah-tengah mereka, maka mereka akan mengalami berkat keselamatan. Begitu juga dengan saudara dan saya. Ya, hari ini saudara bersama dengan Yesus, saudara dan saya tidak ada bahaya. Dijauhkan dari segala celaka mara bahaya. Katakan amin. Bersama Yesus, saudara dan saya tidak rugi, tidak gagal, diberkati akan berhasil. Keluargamu, keluargaku sehat, kita diberkati umur panjang, kita naik tidak turun, jadi kepala bukan ekor. Yang percaya boleh katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan. Maka saudara, ya sekali lagi, ya mereka seperti orang yang berbeda. Ya, mereka seperti pribadi yang berbeda. Mereka tahu bahwa Yesus buka mata orang buta. Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh berjalan, yang kusta tahir, perempuan pendarahan 12 tahun menjamah ujung jubahnya Yesus. Mereka lihat perempuan itu berhenti pendarahannya. Dan mereka tahu sehari-hari Yesus mengajar, ya, Yesus memberi berkat, Yesus mengajar keselamatan, Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Mereka melihat bahwa Tuhan mengadakan yang tidak ada jadi ada. Tapi di tengah-tengah kenyataan bahwa ya perahunya masuk air, mereka bimbang dan mereka takut. Ini satu keadaan yang sehari-hari juga dialami oleh orang Kristen. Mungkin juga saudara dan saya hari-hari ini. Ya saudara, hari ini kita melihat bahwa ya perahunya masuk air, itu kenyataan. Ada angin tofan, ada angin ribut, itu juga kenyataan. Tapi saya mau sampaikan sama saudara bahwa kenyataan bukan masa depan, tapi kebenaranlah yang akan menjadi masa depan hidup saudara dan saya. Yang percaya bilang amin. Ya saudara, kebenarannya buat saudara dan saya, kalau bersama dengan Tuhan Yesus, engkau dan aku, kita sembuh, kita sehat. Oleh darah Yesus, saudara dan saya menjadi sehat dan sembuh. Oleh darah Yesus, saudara dan saya menjadi berhasil. Maka ya mereka ya harusnya kalau mereka mengingat ya apa yang Tuhan sudah lakukan berkali-kali ya dalam kehidupan anak-anak Tuhan, harusnya mereka tidak cemas, mereka tidak bimbang. Karena orang yang bimbang, Yakobus katakan, tidak akan mendapat apa-apa. Ya, orang bimbang adalah orang yang mendua hati. Ya, itu sebabnya jangan bimbang, jangan mendua hati. Karena orang bimbang tidak dapat tidak dapat apa. Ya, saudara, tidak dapat menerima apa-apa. Ya, itu sebabnya saudara dan saya siang ini, ya Tuhan, ya firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita, kalau Tuhan pegang kendali, saudara dan saya hidup pasti berbahagia. Kalau Tuhan pegang kendali, saudara dan saya tidak perlu takut, cemas atau apapun. Semua keperluan rupa-rupa, segala yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan pasti sediakan. Amin. Ya saudara, berapa banyak saudara dan saya kita percaya masuk minggu baru, setiap keperluan kebutuhan kita Tuhan sediakan. Amin. Itu sebabnya saudara, ya siang ini kita belajar, ya Yesus bertanya tentang iman kepada mereka. Ya, mereka sering melihat berkat mujizat. Mereka sering melihat bahwa orang yang punya iman, ya yang sakit sembuh. Waktu Yesus bangun, memang Yesus tertidur, ya orang berkata, "Pak, kenapa kok Tuhan kok bisa ketiduran?" Karena dia 100% manusia, dia juga 100% Allah. Ya, ada orang yang tanya, kenapa Tuhan Yesus sampai ketiduran, Pak? Saudara, mereka berada di Danau Galilea. Ya, Danau Galilea, sedikit tentang latar belakang ayat ini, saudara, punya nama lama dan punya nama baru. Nama lama Galilea adalah Kineret. Nama barunya Danau Galilea adalah Tiberias. Semua bilang sama-sama, Tiberias. Di Danau Tiberias, Tuhan Yesus banyak mengerjakan mujizatnya. Tuhan Yesus menyembuhkan, ya Tuhan Yesus memberi makan, Tuhan Yesus melepaskan orang yang kerasukan, ada di Danau Galilea. Tuhan Yesus berjalan di atas air di Danau Galilea. Petrus pun sudah sempat berjalan di atas air. Ya, dan Tuhan Yesus memberi 5.000 orang makan, 5.000 orang laki-laki makan, bahkan sampai kenyang. Bahkan sampai sisa 12 bakul. Di mana? Di Danau Tiberias. Ya, sudah berada di daerah, di area sekitar Danau Tiberias. Dan itu yang tadi saya sampaikan saudara, kenapa Yesus sampai ketiduran? Karena Tuhan Yesus capek, saudara.
Ya, Tuhan Yesus letih melayani orang segitu banyaknya. Ya, dan akhirnya ya mereka melihat Yesus tertidur, mereka pikir bahwa kalau Yesus tidur mereka bahaya, mereka nggak selamat, mereka binasa. Percayalah, Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang tidak pernah terlelap. Dia penjaga Israel, dia penjaga keluargamu, keluargaku. Dia tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, besok, dan seterusnya. Dia Yesus Tuhan yang setia, tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia memelihara saudara dan saya, anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Berapa banyak yang percaya? Katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Makanya Yesus langsung tanya ketika dia terbangun, ya, pertanyaan pertama yang Yesus katakan adalah, di mana kepercayaanmu, di mana imanmu? Yesus nggak tanya, bisa nggak kalau Yesus tanya, kalian baik-baik saja? Bisa nggak? Bisa. Ya saudara, kalian nggak kenapa-kenapa kan? Ya saudara, gimana tadi airnya masuknya sampai banyak atau sedikit? Yesus tidak tanya demikian. Tapi yang Yesus tanya tentang keimanan mereka, tentang kepercayaan mereka. Karena harusnya mereka tidak cemas dan tidak bimbang. Ya, kalau ada Yesus, pasti Tuhan Yesus akan pegang kendali. Katakan amin. Saya berdoa, Tuhan pegang kendali atas bisnismu, Tuhan pegang kendali atas keluargamu, Tuhan pegang kendali atas usahamu, Tuhan pegang kendali atas kesehatan, bahkan juga keluarga saudara dan saya. Nah, siang ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana agar Tuhan pegang kendali atas hidup saudara dan saya. Ya, so how can God take control of your life? God can take control of your children's life. God can take control of your business. Yang pertama, saudara dan saya harus kita lakukan, serahkanlah pikiran dan hatimu sepenuh-penuhnya hanya kepada Tuhan. Semua bilang sama-sama dengan saya, serahkan. Amin. Serahkanlah sepenuh-penuhnya hati dan pikiran. Kenapa saya catat di sini hati dan pikiran? Karena dua elemen ini sangat penting, saudara. Hati dan pikiran itu yang menentukan masa depan. Kalau hari ini hatimu di hadapan Tuhan hati yang murni, hati yang bersih, saya percaya doamu pasti dikabulkan Tuhan. Kalau hari ini pikiranmu pikiran yang benar, pikiran yang memuliakan Tuhan, saya percaya masa depanmu pasti diberkati berhasil. Karena masa depanmu adalah tergantung pikiranmu hari ini. Orang yang berpikir cemas, orang yang berpikir takut, maka sehari-hari hidupnya akan diisi dengan kecemasan dan ketakutan. Tapi kalau saudara dan saya memikirkan kebaikan Tuhan, mengingat pertolongan Tuhan di masa lalu, maka kuatlah hatimu. Amin. He will strengthen your heart. Dia akan menguatkan hatimu. If you remember the help of God yesterday. Kalau saudara mengingat pertolongan Tuhan di masa lalu, itulah yang akan menjadi kekuatan hati kita. Ya, orang jadi teguh hatinya kalau mengingat kebaikan Tuhan. Dan Tuhan mau saudara dan saya hari ini serahkan sepenuhnya hati dan pikiran. Sekali lagi, kenapa? Karena banyak orang yang hatinya percaya pada Tuhan, pikirannya enggak. Ya, saya banyak ketemu sama orang, ya saudara, apakah ibu percaya Yesus Kristus adalah Tuhan? Amin Pak Pendeta, saya percaya Tuhan. Apakah Bapak percaya Yesus adalah Tuhan dan Raja? Saya percaya dengan segenap hati saya. Ya, tapi ketika dalam masalah, dalam pergumulan, ya saudara, yang percaya bukan hatinya tapi pikirannya. Wah Pak, kayaknya nggak mungkin deh Pak Pendeta. Ya, orang mulai berpikir dengan logika, orang mulai berpikir dengan nalar, orang mulai berpikir dengan ilmu pengetahuan. Kayaknya nggak bisa deh Pak, karena kemarin Pak saya dengar, ya sekarang ekonomi bisnis lagi slow, lagi kurang baik Pak. Kayaknya untuk usaha bisnis toko dagangan saya maju, kayaknya nggak mungkin deh Pak Pendeta. Maka saudara saya mau katakan, ketika kita berpikir dengan pikiran kita, dengan logika ilmu pengetahuan kita, mohon maaf mujizat nggak terjadi. Tapi ketika saudara dan saya menyerahkan hati dan pikiran kita selaras kepada Tuhan Yesus sepenuh-penuhnya, di sanalah mujizat terjadi. Tuhan bertindak atas hidup orang-orang yang percaya, berharap hanya kepada Tuhan. Yang percaya boleh bilang amin. Beri kemuliaan, tepuk tangan dong, kompak buat Tuhan Yesus. Yuk kita lihat sama-sama Mazmur 37. Mazmur 37 ayat 5 sampai 7. Mazmur 37 5 sampai 7. Saya bacakan bagi kita semua. Demikian bunyi ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan apa? Bertindak. Ini janji Tuhan. Ayat 6. Sama-sama kita lihat. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Ayat 7 kita baca yuk sama-sama. 2, 3, Ia
Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Ya saudara, berdiam dirilah, nantikanlah pertolongan Tuhan. Amin. Saudara, kalimat berdiam diri di hadapan Tuhan di sana kita bukan doing nothing, bukan kita nggak melakukan apa-apa, tapi kalimat berdiam diri di hadapan Tuhan adalah satu ajakan untuk saudara dan saya, bahwa kalau saudara dan saya kita masuk dalam hadiratnya, kita membangun hubungan yang erat setiap hari bersama dengan Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, angkat tangan di hadapan Tuhan. Kita tahu kalau kita orang percaya angkat tangan, Tuhan turun tangan buat kita. Amin saudara. Tuhan mau saudara dan saya kita membangun hubungan yang intim, yang erat bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya Mazmur Daud katakan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan, nantikanlah pertolongannya Tuhan. Jangan marah kalau ada orang berhasil, tapi berhasilnya karena tipu daya, berhasilnya karena rekayasa yang jahat. Jangan marah. Jadi gimana dong Pak Pendeta? Serahkan sama Tuhan. Dia yang bertindak atas hidupmu. Katakan amin. Kalau tadi kita menyambut firman Tuhan dengan lagu pujian, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Percayalah penuh, waktu Tuhan yang terbaik. Atas apa yang hari ini saudara tabur dengan iman kepada Tuhan, di dalam Tuhan kau akan tuai dengan kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara dan saya melihat kemuliaan berkat mujizat Tuhan. Yang percaya bilang amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Bilang sama kanan kiri saudara, beri senyum, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Amin. Ya saudara, bicara tentang berserah kepada Tuhan, saya catat di sini saudara biar jadi berkat yang baru bagi setiap kita. Tuhan mau kita punya sikap yang berserah. Ya saudara, dalam hidup ini Tuhan mau kita punya sikap hidup menyerahkan segala sesuatunya pada Tuhan. Ya, jangan salah karena orang dunia ya berpikir bahwa orang yang berserah itu adalah satu kekurangan atau mohon maaf kebodohan. Ya, tapi saudara dan saya kita dengar kabar baik ini. Saya catat di sini, sikap berserah itu bukan satu kelemahan. Berserah bukan terserah. Berserah bukan pula satu kekurangan. Namun dengan lebih banyak menyerahkan segala sesuatunya pada Tuhan, maka lebih sedikit beban yang saudara dan saya pikul. Yang setuju bilang amin. Ya saudara, karena Yesus sendiri yang mengundang saudara dan saya, mari datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku beri apa? Kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, karena kuk yang kupasang adalah ringan. Kenapa bisa ringan? Karena Tuhan yang pegang. Kalau saudara dan saya yang pegang, jadi berat. Ketika saudara beri ruang untuk kecemasan dan kebimbangan, maka di sana yang terjadi adalah engkau menuntun hidupmu sendiri. Dan kalau orang menuntun hidupnya sendiri, saya yakin gak akan berhasil. Tapi kalau saudara berserah pada Tuhan, serahkan semuanya pada Tuhan, Dia yang akan bertindak. Ketika Tuhan tuntun sertai langkahmu, Tuhan yang pegang kendali hidupmu, Tuhan bisa kirim berkat kepada saudara. Tuhan bisa pertemukan orang yang tepat kepada saudara. Tuhan jauhkan segala yang jahat dari saudara dan saya. Tuhan sediakan berkat mujizatnya bagi orang-orang yang percaya. Yang setuju boleh bilang amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Minggu lalu saya ketemu sama seorang anak muda. Ya, saya kenal anak muda ini sebenarnya, ya saudara, dan saya tahu sebenarnya dia, saya pernah dengar kerja di luar kota, dan ternyata benar, ya saudara. Jadi dia sudah sempat bekerja di Kalimantan Timur, tapi dia datang ke Jakarta, dia mengalami, ya saudara, kuasa Tuhan yang sangat luar biasa. Ya, dia ketemu sama kami dan minta dukungan doa karena waktu hari Minggu ketemu, dia bilang besoknya hari Senin atau Selasanya gitu saudara, dia mau tanda tangan kontrak pekerjaan yang baru. Di mana pekerjaan yang dia dapatkan ini saudara, dia tidak pernah mencita-citakan sebelumnya. Ya, dan percayalah saudara, firman Tuhan pasti juga digenapi atas hidup saudara dan saya. Semua yang gak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita dengar, tidak pernah terlintas dalam hati, Tuhan sediakan untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Yang percaya bilang amin dulu nih saudara. Amin. Ya, waktu dia cerita saudara, Pak, ya besok saya mau tanda tangan kontrak pekerjaan yang baru. Saya tanya, bukannya kamu sudah bekerja di luar kota ya? Betul Pak Pendeta. Dia cerita sekalian akhirnya.
Ya, saya kemarin sempat bekerja beberapa waktu di Kalimantan Timur di IKN, Pak. Saya senang, Pak, masuk di IKN. Jadi dia satu tim saudara dari pemimpin daerah di sana. Singkat cerita, ya dia bercerita, ya kenapa saya bisa sampai di Jakarta. Ada orang-orang yang gak suka dengan dia. Ada orang-orang yang sudah menjatuhkan dia. Ya, sehingga ya saudara akhirnya dia dimutasi ke Jakarta. Ya, dan orang-orang yang menjatuhkan dia ini justru adalah orang-orang yang sama-sama pergi ke gereja ibadahnya, sama dengan saudara dan saya. Orang-orang yang menjatuhkan namanya Marina, ya, adalah orang-orang yang imannya sama dengan saudara dan saya. Itu yang sangat disayangkan, saudara. Ya, lalu saya, saya bilang, ya sabar dan tetap kuat ya, tetap percaya ya. Gak apa-apa Pak Pendeta, itu sudah berlalu. Saya tanya, bagaimana kamu? Ya, saya serahkan aja sama Tuhan, Pak. Saya percaya kalau Tuhan tolong saya bisa kerja kemarin di IKN, Tuhan yang sama juga pasti akan menolong saya kerja di Jakarta. Amin, saudara. Walaupun memang harus melalui situasi yang demikian, ya, dan bahkan mungkin saudara ada orang-orang yang mungkin tidak suka dengan keberadaan saudara dan saya. Tapi hari ini firman Tuhan ajar, jangan marah, serahkan sama Tuhan. Biarkan mereka kelihatannya berhasil, tapi kalau berhasilnya karena tipu daya, ya saudara, ada waktunya Tuhan. Katakan amin, saudara. Ya, selama berapa waktu dia di Jakarta belum ada pekerjaan, tapi Tuhan itu hidup. Katakan amin. Bilang sama saya, Tuhan Yesus hidup. Tuhan itu ajaib, saudara. Amin. Satu hari dia ketemu sama seorang ibu, ya saudara, dia nggak lagi cari kerja. Marina lagi nggak ngelamar kerja, dia lagi cari makan di daerah Jakarta Pusat dekat Sarinah. Singkat cerita ketemu seorang ibu ini kerja di Departemen Dalam Negeri. Ngobrol, ternyata dia cerita, ibu ini saudara, bahwa di Departemen Dalam Negeri sedang butuh satu posisi untuk staf khusus. Dan singkat cerita saudara, dia akhirnya ditawari pekerjaan yang baru tersebut. Ya, besoknya hari Senin dia tanda tangan kontrak, dan dia tidak pernah menyangka bahwa Tuhan itu luar biasa. Kepada orang-orang yang berserah kepada Tuhan, orang-orang yang sungguh berharap pada Tuhan, pasti dibela hidupnya, pasti mengalami keberkat, kemuliaan, kemenangan dari kerajaan sorga. Yang percaya boleh katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, tadi saya ketemu sama seorang ibu, saudara. Ibu ini namanya Ibu Vero, ya, di Tiberias SCBD. Lalu dia cerita, ya Pak Pendeta, saya sangat mengucap syukur Pak Pendeta. Ya, semenjak saya beribadah di Tiberias, saya mengenal kuasa perjamuan kudus minyak urapan. Saya selalu ditolong Tuhan. Ya saudara, walaupun memang pertolongan Tuhan kadang-kadang mepet-mepet, saudara. Dia seorang marketing, ya saudara, dia kerja di satu perusahaan kendaraan mobil gitu, saudara. Kemarin ya dia baru selesai pameran. Kalau saudara pernah dengar ada pameran di Gading Serpong itu, Gias ya saudara ya. Dan dia kerja di sana. Ya, mulai dari awal pameran sampai di hari terakhir dia belum jualan. Ya, dia marketing, saudara. Pagi sampai malam pegang-pegang flyer, saudara. Mendekat hari-hari terakhir, ya udah mulai malam juga, saudara. Udah mau tutup itu pameran, dia nangis, saudara. Kenapa? Karena nggak ada yang beli. Dia belum jualan, saudara. Dan dia nangis, saudara, sambil berdiri. Tuhan, ya aku belum jualan, tapi aku percaya Tuhan selalu bela pekerjaanku. Tuhan selalu tolong hidupku. Ya, dia kembali ke tempat duduknya, dia nangis di sana. Ya, dia berdiri dari pagi sampai malam, orang gak ada yang datengin dia. Waktu dia duduk sambil nangis sama Tuhan, orang datang sama dia. Langsung closing 2 sekaligus, saudara. Kita beri kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kalau saudara dan saya kita menyerahkan hidup kita sungguh sepenuhnya, hati dan pikiran pada Tuhan, Tuhan pegang kendali atas hidup kita. Yang kedua, sama-sama kita lihat firman Tuhan, bagaimana Tuhan pegang kendali atas hidup saudara dan saya. Mari hari ini saudara kita belajar, ya, berhentilah mendengar suara-suara yang melemahkan dan menakutkan iman hidup saudara dan saya. Sama-sama bilang sama saya, stop. Sekali lagi, stop mendengar suara yang sia-sia. Amin. Terkadang orang akhirnya tidak mengalami pertolongan Tuhan karena hidupnya terlalu diisi dengan suara-suara yang sia-sia, suara-suara yang tidak menumbuhkan iman, suara-suara yang, mohon maaf saudara, tidak membangun iman hidup saudara dan saya.
ya, saudara dan saya, saudara perlu mendengar kebenaran firman Tuhan. You need to hear the truth. Saudara perlu mendengar kebenaran firman Tuhan, karena kebenaranlah yang akan memelihara hidup saudara dan saya. Amin. Kebenarannya saudara dan saya terus naik tidak turun, jadi kepala bukan ekor. Kebenarannya saudara dan saya, engkau dan aku dikasihi Tuhan Yesus. Kebenarannya kalau saudara dan saya hidup dalam pertobatan setiap hari, maka pertolongan Tuhan pasti nyata atas hidupnya saya. Amin. Saudara dan saya, kehidupan saudara dan saya ditolong Tuhan. Amin saudara. Tuhan ajar saudara dan saya, ini yang Tuhan Yesus mau kita punya sikap. Ya saudara, jangan dengar suara-suara yang sia-sia, suara-suara yang tidak membangun, tapi ini yang Tuhan lakukan. Kita buka Markus pasal 5, 35 dan 36. Yuk sama-sama saudara, Markus pasal 5, 35 dan 36. Alkitab katakan di sana, ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? 36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Semua bilang sama-sama saya, percaya saja, jangan takut. Amin. Saya berbicara kepada roh saudara dan kepada roh saya, kepada roh setiap saudara dan saya. Coba boleh letakkan tangan kananmu di atas dadamu. Bersama-sama dengan saya kita berkata, jangan takut, hai jiwaku. Jangan takut, hai hatiku. Percaya saja. Tenanglah hai jiwaku, percaya saja. Amin. Saya mungkin gak tahu pergumulan yang saudara sedang hadapi apa. Saya mungkin gak tahu apa yang hari ini saudara sedang hadapi, persoalan, tantangan yang seperti apa. Tapi satu hal yang saya percaya, Tuhan yang sama yang menolong Yairus. Kepala rumah ibadat itu namanya Yairus. Yairus saudara ditolong Tuhan bersamaan dengan perempuan yang pendarahan 12 tahun itu sembuh saudara. Yesus yang berjanji kepada Yairus, aku akan datang menyembuhkan anakmu, aku akan datang ke rumahmu. Di tengah perjalanan, ya, orang-orang datang, teman-temannya Yairus ini datang kepada Yairus dan berkata kepada Yairus, udahlah Yairus, anakmu udah mati, gak usah nyusahin guru, udahlah, gak akan berhasil karirmu, kamu kan cuma lulusan apa, udahlah, gak akan berhasil hubunganmu. Coba lihat orang tuamu aja berpisah, gak akan mungkin hubunganmu berhasil. Udahlah, nilaimu kan biasa-biasa aja, gak akan ada masa depan bagimu. Ya, saudara, hari ini saudara dan saya kita diajar Tuhan. Ya, selain saudara dan saya, jangan dengar apa kata sekitar, tapi dengarlah firman Tuhan. Amin. Dengarlah suara Tuhan lebih banyak daripada suara yang ada di sekitar saudara dan saya. Itu yang akan menguatkan imanmu. Amin. Kadang-kadang malah jangan dengar apa yang ada di dalam dirimu, karena kadang-kadang suara di dalam diri juga suka mencemaskan, bahkan membuat menjadi bimbang. Yang saudara dan saya perlu dengar satu-satunya hanyalah kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Kebenarannya untuk saudara dan saya, sakit penyakit sudah menjadi sembuh. Oleh darah Yesus, saudara dan saya menjadi sehat. Oleh darah Yesus, saudara dan saya ada kuasa, ada kemuliaan, ada masa depan yang indah. Kita beri kemuliaan, tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oleh darah Yesus, ya saudara, yang tidak ada jadi ada. Pak Zeki punya anak, anaknya lahir dengan normal, dengan berat hampir 5 kilogram. Ya saudara, lahir normal. Ketika anaknya lahir, ya dokter katakan tidak ada detak jantung. Dokter katakan tidak ada nafas. Beberapa menit dokter vonis langsung tidak ada harapan. Lupakan saja Pak Zeki. Sudah Pak, anak Bapak sudah tidak ada. Mirip nih sama seperti cerita di firman Tuhan ini. Tapi Pak Zeki tidak diam. Dia mengambil darah Yesus dari tas istrinya dan dia berkata, yang saya tahu darah Yesus darah kehidupan. Yang saya tahu darah Yesus adalah darah mujizat, darah kesembuhan. Amin.
Dia curahkan darah Yesus, perjamuan kudus di dalam mulut anaknya. Gak sampai 5 menit, anak itu batuk dan berteriak, tanda kehidupan, menangis, dan ia dibangkitkan dari maut, dibangkitkan dari segala yang jahat, sembuh, sehat, diberkati, punya kehidupan. Yang percaya beri kemuliaan, tepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi nama Tuhan Yesus. Sama-sama bilang sama saya, yang saya tahu adalah firman Tuhan penuh kuasa, penuh mujizat. Amin. Biarlah telingamu mendengar. Ya saudara, biarlah hatimu mendengar bahwa firman Tuhan untuk saudara dan saya. God is for you, God is with you, God is in you. Amin. Tuhan bersama dengan kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan ada di dalam kita. Dan kalau Tuhan ada di dalam saudara dan saya, tidak ada perkara yang mustahil bagi kerajaan sorga untuk mengerjakannya untuk saudara dan saya. Amin. Dan kita pegang janji Tuhan. Apa janji Tuhan? Yuk kita lihat sama-sama. Di zaman akhir ini saudara, kita buka Wahyu 6 ayat 6. Sama-sama kita baca yuk. Ini janji Tuhan untuk saudara dan saya. 1, 2, iya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakan minyak dan anggur itu. Ya, di zaman akhir, saudara dan saya, Tuhan janji kepada setiap kita, anak-anak Tuhan, yang terpelihara, yang tidak dirusakkan adalah yang terima kuasa minyak dan anggur. Katakan amin. Saudara, banyak yang akan rusak, banyak yang akan hancur, banyak yang akan, ya, hari-hari ini banyak kesulitan, banyak kesusahan. Sebenarnya saya nggak mau ngomong supaya saudara mungkin nggak dengar gitu saudara. Kadang-kadang saudara, sehari atau mungkin ada masa, ada waktu. Kadang-kadang kita sekali-sekali saudara nggak perlu nggak perlu nyalain TV gitu saudara, nggak perlu nyalain radio. Ya kadang-kadang kita nggak perlu sosial media. Ya kenapa saudara? Karena saya renungkan pribadi. Ya saudara, kadang-kadang manusia banyak tahu jadi banyak cemas. Iya kan saudara, banyak tahu jadi banyak khawatir. Jadi saya pikir, ya saudara, lebih banyak nggak tahu daripada cemas, daripada khawatir. Dan biasanya orang hidup, ya saudara, itu memulai yang namanya, mohon maaf ya saudara, memulai yang namanya dosa itu dengan kalimat, udah tahu belum? Nah itu saudara, itu biasanya ujungnya gosip saudara. Dan kita tahu gosip itu dosa, ya kan saudara. Udah denger belum? Si itu tuh, nah itu kan saudara, mulai tuh, ya ini itu. Jadi kalau saudara, ini saran saya, ya saudara. Kalau saudara dengar kalimat misalnya, udah tahu belum tahu dan nggak mau tahu. Ya saudara, udah denger belum si ini? Oh enggak, belum denger, ya nggak mau denger juga. Ya saudara, supaya apa? Supaya saudara dan saya dijauhkan dari kecemasan, katakan amin. Dijauhkan dari segala yang jahat, katakan amin. Amin. Bagaimana bisa mendengar Pak Pendeta? Bisa mendengar suara Tuhan, mendengar lebih lagi, yaitu firman Tuhan. Kita harus latihan. Ya, latihlah dirimu beribadah, latihlah dirimu mendengar firman Tuhan. Ya, kalau saudara nggak latihan, bagaimana kita bisa mendengar? Anak-anak aja, ya saudara, bisa kenal suara orang tuanya karena latihan. Anak kecil tahu itu suara papanya karena diajar, papa, sering ngobrol. Mamanya, oh iya mama, sering ngobrol. Makanya anak-anak tahu. Ya, kalau suaranya mungkin ya agak berat, oh itu suara papanya. Kalau suaranya mungkin agak melengking, oh itu suara mamanya. Iya saudara, istri saya sempat kesel sama saya. Kenapa? Karena dia mati-matian ajar anak kami saudara. Setiap hari ya panggil mami, yang disebut sama anak saya Daddy. Ya sudah, dia kesel. Dia bilang, kamu gimana sih? Loh kenapa saya yang disalahin? Ya saya ajar, ya saudara, saya katakan Daddy. Ya setiap ya kebanyakan memang bareng sama istri saya gitu saudara. Dia ajar mami. Ya yang disebut lagi-lagi Daddy. Ya di rumah, ngomong-ngomong saya di rumah, nama saya Jeffrey ya saudara, bukan Daddy. Jangan nanti saudara di depan panggil pendeta Daddy, bukan saya. Ya, di rumah doang saya dipanggilnya Daddy biar agak keren dikit saudara. Ya, supaya biar kayak
keluarga zaman now gitu saudara. Jadi daddy and mommy gitu saudara. Ya, begitu juga saudara dan saya. Ya, dengar kebenaran firman Tuhan akan membawa saudara dan saya, hatimu hatiku lebih kuat dalam Tuhan. Amin. Tuhan yang janji di zaman akhir, situasi sulit, ya, situasi resesi. Kalau saudara baca berita 10 Agustus kemarin, Pertamax naik harganya. Ya, ada COVID naik 6 kali lipat di Korea Selatan. Negara tersebut ketar-ketir. Ada banyak orang yang prediksi, yang berkata, oh tahun 25 lebih berbahaya tentang penyakit virus. Ya saudara, semua yang saudara dan saya kita dengar tidak berfaedah, tinggalkan, lupakan. Saudara dan saya, lihat Tuhan, dengar firman Tuhan. Tuhan pelihara hidupmu, hidupku, tidak kekurangan segala yang baik. Yang percaya boleh katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Saya catat di sini saudara, warisan dari gembala sidang kita almarhum Pak Pariaji selalu menyampaikan pengajaran beliau. Saudara dan saya, kalau kita rajin terima tubuh darah Yesus minyak urapan, Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Anak-anak Tuhan tidak kelaparan, tidak miskin, tidak bangkrut. Boleh bilang amin. Karena memang Tuhan yang mengajar dalam Mazmur, angkatan orang percaya, orang benar, anak-anaknya tidak akan meminta-minta roti. Tuhan pelihara sampai selama-lamanya. Beri kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, saya mengundang rekan-rekan worship team boleh mohon bergabung di depan. Bersama-sama saudara boleh mencatat bagaimana Tuhan pegang kendali atas hidup saudara dan saya. Penuhilah hidupmu, pikiranmu, hatimu dengan firman Tuhan, sehingga mengalir ucapan syukur di dalam hidup saudara dan saya. Walaupun dalam masa sulit sekalipun, walaupun dalam masa-masa yang tidak mengenakan sekalipun. Maria, ya saudara, seorang tunangan dari Yusuf, mengalami masa-masa yang gak enak. Ya, tapi Alkitab mencatat bahwa dalam masa-masa tidak enak sekalipun, Maria datang memuji dan mengucap syukur kepada Tuhan. Yuk kita lihat sama-sama Lukas 1 46 sampai 50. Lukas 1 46 sampai 50. Alkitab katakan, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. 50 kita baca sama-sama, 1, 2, iya. Dan rahmatnya turun temurun atas orang yang takut akan dia. Haleluya. Kasih sayang Tuhan turun temurun ketika saudara dan saya menjaga hati kita baik, jaga hidup baik, jaga perkataan kita baik, menjaga pikiran kita baik, maka ada anugerah kebaikan Tuhan. Katakan amin. Maka saudara, kita belajar hari ini firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya. Ya, Maria mengisi hidupnya. Ini ngomong-ngomong Maria ada beberapa Maria. Ya, ini Maria yang istrinya yang mengandung ya saudara, yang istrinya tunangannya Ucup. Yusuf. Ya saudara. Jadi Maria, ada Maria Magdalena, ada Maria Ibu Yesus. Ya, bukan Maria yang lain saudara. Ini Lukas 1 nih, Maria Ibu Yesus. Di firman Tuhan, ya saudara, mengingatkan saudara dan saya bahwa di dalam keadaannya yang kan gak enak ya saudara, belum berkeluarga, belum menikah, tapi sudah mengandung. Malaikat berkata kepada Maria bahwa anak dalam kandunganmu adalah dari Roh Kudus. Tapi kan tetap manusia, Maria manusia biasa. Dia punya teman, dia punya tetangga. Kalau orang bilang, apa kata orang? Gitu ya saudara. Gimana nih orang nanti lihat, belum apa-apa kok sudah mengandung. Malaikat pun menyampaikan kepada Yusuf, jangan takut mengambil Maria menjadi istrimu, karena anak dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Tadinya Yusuf hampir, ya saudara, tidak mau mengambil Maria menjadi istrinya, tapi malaikat kasih kekuatan kepada Yusuf. Dan dalam masa-masanya yang gak enak itu saudara, tentunya gak mengenakan ya, mengandung tapi belum menikah, Maria memutuskan untuk mengisi hidupnya dengan memuji, mengucap syukur kepada Allah yang hidup. Saya tahu itu gak gampang. Keadaan lagi sulit, berkata terima kasih, memuji Tuhan, saya tahu itu gak mudah.
Tapi kalau saudara dan saya putuskan untuk melakukannya, Dia akan memberi apa yang kau inginkan dari hatimu. Delight yourself in the Lord, and He will give the desire of your heart. Bersukacitalah karena kebaikan Tuhan. Walaupun di tengah masa sulit, selalu ada kebaikan Tuhan di dalamnya. Amin. Siapa yang mengalami kebaikan Tuhan dari musim demi musim, bilang itu saya. Amin. Kita adalah orang-orang bilangan orang-orang yang mengalami kebaikan Tuhan dari musim demi musim. Dan kita tahu Tuhan itu gak pernah gagal menepati janjinya. Tuhan setia untuk saudara dan saya. Apa yang saudara dan saya lakukan, penuhi hidup kita. Fill up your life with the words of God. Jangan kosong, tapi harus isi. Kenapa cemas? Karena kosong. Kalau saudara gak kasih ruang bagi pikiranmu untuk yang namanya kecemasan, saudara dan saya, engkau dan aku akan melihat setiap hari pasti ada pertolongan Tuhan. Tapi ketika ada kekosongan, disitulah roh jahat, setan berkuasa untuk memberi yang namanya dusta, kebohongan. Kebohongan demi kebohongan dikatakan kepada pikiran saudara dan saya. Makanya orang bijak di luar bilang, because the battle is in your mind. Pertempurannya ada di pikiran kita. Jadi bagaimana supaya saudara dan saya menang di dalam pertempuran pikiran kita? Isi pikiran kita dengan firman. Kalau dunia bilang mau bahagia, mau damai, mau lega, kosongkan pikiranmu. Kosongkan pikiranmu. Kosong, kosong, tatap mata saya. Kosong, kosong, dompet hilang. Ada. Itu dunia ya. Tapi saudara dan saya isi dengan firman Tuhan. Amin. Isi dengan firman Tuhan. Isi. Tanpa kau sadar-sadari, rekeningmu terisi. Tanpa kau sadar-sadari, bisnismu terisi, karirmu diangkat naik. Tuhan sayang saudara dan saya adalah Tuhan yang sama, yang memberkati saudara dan saya, tidak pernah berubah. Tuhan pegang kendali atas hidup saudara dan saya. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri, tutup Alkitab saudara, bersama-sama dengan ucapan syukur kita datang menyembah Tuhan Yesus. Karena hanya Yesus yang sanggup untuk menolong, memulihkan, menyembuhkan, memberkati saudara dan saya oleh kasih dan kebaikannya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, amin. Yesus sanggup memulihkan yang, amin, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Bersama lagi katakan, Dia sanggup, oh, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar.
Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Memulihkan hidupku. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama pada sore hari ini kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita naikkan pujian saudara, tubuhmu dan darahmu. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Tuhan menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya, tubuhmu Tuhan. Mari gereja Tiberias kita bangkit berdiri saudara di hadapan Tuhan. Kita sambut tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan kudus kita sore hari ini. Haleluya. Menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya, tubuhmu Tuhan, tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat roti tinggi di atas kepala yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus. Dengan iman bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang menyempurnakan kami bersama keluarga diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Yang kedua, kami dibangkitkan pada hari kiamat, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus di ruangan Maha Kudus. Yang ketiga, tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib menyelamatkan kami dan keluarga sempurna sehat. Dalam nama Yesus, kami tolak operasi, kami tolak tumor kanker, kami tolak kistemium, kami tolak stroke, kami tolak leukemia, benjolan sembuh, segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh kebangkitan, kehidupan. Amin. Bersama-sama mari kita makan. Inilah tubuh Tuhan Yesus, tubuh kebangkitan. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus. Dengan iman bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus yang tercurah tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat dari segala dosa. Kami tolak zina cabul, kami tolak orang ketiga, kami tolak poligami, poliandri. Jauhkan kami ya Tuhan dari perceraian. Berkati kami ya Tuhan bersama keluarga setiap hari. Oleh anugerah-Mu kami hidup di dalam kasih mula-mula, rukun damai setiap hari, saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia. Berkati mulutku ya Tuhan, diurapi, tidak tercemar, tidak berdusta. Apa yang kudoakan di dalam Tuhan Yesus, Tuhan kabulkan, berhasil. Berkati tanganku ya Tuhan, diurapi, tanganku tidak tercemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kukerjakan di dalam Tuhan Yesus berhasil.
dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua, oleh kuasa darah Tuhan Yesus, kami dimeteraikan menjadi warga sorga, punya rumah di bumi, rumah di sorga, tidak mengembara. Oleh darah Tuhan Yesus, kami adalah ciptaan yang baru, segambar serupa dengan Tuhan Yesus. Yang ketiga, oleh setiap tetes darahnya, bilur-bilurnya, apapun penyakit sudah menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak migrain, kami tolak vertigo, kami tolak insomnia, setiap hari tidur nyenyak, damai sejahtera. Tuhan Yesus memelihara hidup kami dalam nama Yesus. Kami tolak virus, kami tolak DBD, kami tolak flu Singapura, kami tolak terkapar, kami tolak COVID-19. Oleh darah Yesus, jantung kami sehat, kami tolak serangan jantung mendadak, paru-paru sehat, kami tolak asma, tidak TBC, ginjal kami sehat, kami tolak cuci darah, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, tidak alergi, tidak keropos tulang, tidak nyeri tulang, pankreas sehat, empedu sehat oleh darah Yesus, tidak katarak, tidak saraf kejepit, kami tolak penyumbatan, peredaran darah kami lancar, kami tolak pecah pembuluh darah, kolesterol normal, gula darah normal oleh darah Yesus. Kami panjang umur, kami sembuh, kami sehat, kami sembuh. Masing-masing secara pribadi kita boleh berdoa pada Tuhan Yesus. Jika ada penyakit, sebut masing-masing nama penyakitnya dan imani oleh darah Tuhan Yesus mengalir di dalam tubuh saudara dan saya, kita sehat, sembuh. Maka kalau ada keperluan, ada kebutuhan, mintalah kepada Tuhan Yesus. Imanilah Tuhan Yesus memberi mujizat baru. Kita jadi ciptaan baru. Mujizat masih ada sampai selama-lamanya, terus terjadi bagi orang yang terus berharap percaya kepada Tuhan Yesus. Kembali bersama-sama dengan iman kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gereja Tiberias, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun makan mana, Tuhan pelihara. Kami klaim janji Tuhan di akhir zaman, kami yang terima kuasa minyak anggur tidak dirusakkan. Dalam nama Yesus kami tolak miskin, kami tolak resesi, kami tolak hutang-hutang lunas terbayar di bulan yang baru ini. Kami tolak celaka bahaya, malaikat sorga jaga keluarga kami. Kami tolak roh maut, kami tolak setan dan perbuatannya. Kami tolak fitnah atas keluarga dan gereja. Kami tolak jebakan, kami tolak perangkap, kami tolak rencana orang-orang jahat, dihancurkan dalam nama Yesus. Darah Tuhan Yesus tutup bungkus hidup kami semua. Perjamuan kudus memberkati kami, jubah kekudusan bersama keluarga. Suatu hari kami diberi jubah untuk pesta di sorga. Perjamuan kudus memberkati kami, kasut sepatu baru, artinya kami punya roh majikan. Apa yang kami pegang, yang kami injak berhasil. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, darah kehidupan, kebangkitan. Amin. Sama-sama mari kita minum. Inilah darah Tuhan Yesus, darah kehidupan, kebangkitan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita yang sudah menerima tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan kudus yang kita adakan pada sore hari ini, mari kita sama-sama mengucap syukur, kita berdoa, kita mengucap syukur, kita percaya bahwa kita terima kuasa dari sorga sore hari ini. Angkat kedua tanganmu, percaya seutuhnya kepada Tuhan. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku.
kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesuslah yang layak terima pujian syukur umatnya. Angkat minyakmu, saudara yang di gereja Betos, saudara yang di live streaming. Bersama-sama dengan iman kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang disucikan gereja martir. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan kami manusia. Kami muliakan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang punya sorga. Silakan Tuhan Yesus memberkati kami menjadi warga sorga. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus mengurapi kami mulia, penuh kuasa mujizat, diberkati berhasil. Setiap tetes minyak ini sesuai dengan firman Tuhan, dioleskan pada yang sakit sembuh. Kami tolak setan dan perbuatannya. Kami diurapi lebih dari teman sekutu. Kami disayang Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat pasti terjadi. Amin. Saudara boleh oleskan di kening, juga di tubuh. Saudara dan saya kita dijaga malaikat, dikenal malaikat. Saudara dan saya, suatu hari tanganmu tanganku digandeng Tuhan Yesus. Kita terbang pesta ke sorga. Diberkati selama di bumi kita sehat, umur panjang. Selama di bumi saudara dan saya diberkati berhasil. Saudara dan saya kita dalam berkat, hikmat, kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus, kami berdoa, ucap syukur buat kasih sayang-Mu Tuhan bagi hidup kami. Tuhan Yesus berkati, sayangi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sudah menulis pokok doa mereka. Dalam nama Yesus, yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang gagal berhasil, kepada yang kekurangan diberi kabar baik, hidupnya limpah berkat, damai sukacita Tuhan sediakan, yang terikat lepas dalam nama Yesus, tidak miskin, tidak nganggur, tidak gagal dalam nama Yesus. Berkati ya Tuhan, mereka punya pekerjaan tetap, diangkat naik dalam nama Yesus. Anak-anak kami, anak-anak muda diberkati berhasil, masa depannya indah, punya roh juara, roh the best, the biggest di bidangnya. Minyak anggur tidak dirusakkan. Mereka yang berdoa untuk pasangan, Tuhan berkati, beri pasangan sepadan. Berkat punya rumah yang indah di bumi di sorga, keluarga yang kudus yang bahagia Tuhan sediakan. Mereka yang berseru untuk keturunan ilahi, Tuhan beri keturunan ilahi, 2-3 orang anak diberkati berhasil dalam nama Yesus. Berkati ya Tuhan, tidak miskin, bangkrut, tidak gagal. Doa-doa kami semua dikabulkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan Yesus, setiap rumah tangga, keluarga bahagia, saling kasih, saling setia, rukun damai setiap hari. Berkat Tuhan tercurah. Berkati semua anak-anakmu yang beribadah. Pak Arwan dan keluarga diberkati Tuhan. Pak Tani dan keluarga diberkati, usahanya maju berhasil. Berkati Pak Heri Hanusa yang berulang tahun, umur panjang, tegap sentosa, usahanya maju jadi majikan, pelayanannya diberkati Tuhan. Berkati Pak David Raharja bersama keluarga, Tuhan sayang, Tuhan berkati anak-anaknya berhasil, usahanya membangun sekolah akan berhasil dalam nama Yesus untuk kemuliaan Tuhan. Berkati Pak Boy dan keluarga, berkati Pak Anggoro dan keluarga dalam nama Yesus. Abigail sembuh, Tuhan beri mujizat dalam nama Yesus. Pak Yobel dan keluarga diberkati Tuhan. Tuhan angkat karirnya. Pak Andre dan juga Ibu Alin diberkati Tuhan. Bu Lina dan keluarga juga diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berkati, kami berdoa, berkati ya Tuhan Yesus. Pak Ayes dan keluarga disayang Tuhan, usahanya maju jadi majikan, anak-anaknya berhasil, masa depannya indah. Kami bersyukur perjalanan pulang kami dijaga malaikat. Kami tolak jatuh celaka sampai di tempat kami masing-masing dalam berkat Tuhan. Besok sepanjang minggu yang baru dalam perlindungan Tuhan, hidup kami dalam kasih sayang Tuhan, dalam kemurahan Tuhan setiap hari dalam nama Tuhan Yesus. Worship team, Bapak Pendeta Yoris dan Sony dan semua rekan-rekan Rinaldi juga diberkati bersama semua teman-teman. Worship team Tiberias Choir, Usher, Greeter, guru sekolah minggu, berkati Sono Operator Media, diberkati Tuhan. Gembala sidang kami Ibu Pendeta Daniati Pariaji, umur panjang, tegap sentosa, berbahagia bersama anak cucu mantu dalam berkat Tuhan. Semua program gereja diberkati Tuhan, berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya terjadi bagi kita sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhan buat berhasil. Maka terimalah kasih, kuasa, rahmat, anugerah, damai, sejahtera yang melimpah memberkati kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang jemput kita semua. Terbang awan-awan, jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa. Keluargamu, keluargaku jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati katakan amin.
Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Amin. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah Jalla yang dipuji. Ku kagum akan Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Shalom.